Mengacu kepada pernyataan dari PLN disebutkan juga bahwa pembangkit PLTU dari PLN masih belum ada yang wajib ya untuk membeli karbon kredit karena kadar emisinya masih berada di bawah batas begitu ya. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini Pak Komaydi? Iya, saya kira ini positif ya Mbak Eva. Jadi akan menjadi insentif untuk semua pihak sebetulnya, bukan hanya PLN tapi juga teman-teman di IPP ya. Saya kira bagi Pak Arto dan kawan-kawan di industri kelistrikan kan kemudian ini aturan mainnya menjadi jelas begitu. Jadi kalau mereka katakanlah bisa menurunkan kan ada insentif di sisi lain, tetapi kalau katakanlah menambah emisinya tentu akan menjadi disinsentif yang kemudian akan masuk ke structure cost yang tentunya nanti akan berkaitan dengan harga jualnya. Jadi dengan ada bursa karbon ini sebetulnya positif untuk semua pihak, kemudian menjadi transparan. Kalau selama ini kan sebelum ada ini sebetulnya sudah ada informasi penjualan karbon yang dilakukan salah satunya mungkin oleh teman-teman Pertamina Geothermal ya Mbak Iva. Jadi artinya hanya pasarnya, marketnya atau dengan pihak luar begitu, belum dengan pihak yang ada di dalam negeri. Tapi dengan adanya bursa karbon ini kan kemudian segmen atau lokasi marketnya akan menjadi lebih luas lagi dan para pihak juga akan menjadi lebih jelas. Dan yang paling positif adalah ini langkah awal atau instrumen untuk menuju target dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu mencapai net zero emisi di tahun 2060. Jadi ini bagian dari instrumen untuk menuju ke sana. Dan para pihak juga punya guidance ya. Jadi artinya ketika akan melangkah itu para pihak tahu begitu. Artinya sudah menjadi mapping atau jadi GPS-nya teman-teman di industri kelistrikan bahwa nantinya kalau kita mau akan investasi, hal-hal semacam ini sudah masuk di dalam kalkulasi investasinya termasuk di dalam menghitung IRR-nya mungkin nanti Mbak. Jadi artinya ini sangat positif untuk kelangsungan bisnis kelistrikan itu sendiri sebetulnya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Arthur begitu kalau kita berbicara terkait dengan, ramainya ya perdagangan bursa karbon ini juga kan tentu diwarnai juga partisipasi begitu ya dari, berbagai pelaku usaha ya, khususnya juga dari sektor energi kelistrikan begitu. Nah, dari Anda sendiri melihatnya sebetulnya sejauh ini antusiasmenya dari para pelaku usaha khususnya dari perusahaan-perusahaan pembangkitan yang tergabung, dalam APLSI untuk ikut dalam mekanisme perdagangan di bursa karbon seperti apa Pak Arthur? Ya, kita juga mengantisipasi ini, kita lihat ini menjadi suatu terobosan, karena memang menjadi suatu mekanisme platform yang sangat terbuka ya, bisa dilakukan oleh semua orang. Memang ini salah satu pionirnya adalah dari sektor kelistrikan, dalam hal ini sektor energi, menjadi follow up dari perdagangan langsung yang selama ini sudah dilakukan antara para PLTU. Jadi sejak ditetapkannya CAP atau PTBAU, batas atas, itu sudah ada sekitar 99 perusahaan yang melakukan perdagangan secara langsung. Ini kita lakukan secara trial dan juga secara piloting, tapi sudah di bawah naungan Dirjen Kelistrikan, di bawah SDM. Dari 99 perusahaan tersebut, 45 milik PLN, sedangkan 54 itu dari anggota IPP. Jadi ini ke depan kita lihat kita memang mau mendaftarkan ya. Jadi dalam proses pendaftaran itu ada persyaratannya melalui e-registration di Dirjen Kelistrikan. Kita juga harapkan semua anggota kami juga mulai melakukan pendaftaran karena semakin ramainya bursa juga tentunya akan meningkatkan likuiditas dan transparansi daripada perdagangan tersebut. Dan kita juga melihat ke depan potensi bahwa ini baru satu sektor yang dibuka. Nah, pelakunya tadi disebutkan dari anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Geothermal Energy sudah melakukan perdagangan melalui surat penurunan emisi, dan ini kita yang juga dorong kepada anggota dari IPP supaya kita juga bisa berinvestasi lebih banyak lagi di sektor-sektor ketenagalistrikan yang bersifat renewable, bukan untuk menghilangkan sama sekali daripada existing bisnis kita yang berbasis fosil, tapi supaya ada rebalancing dan juga diversifikasi yang tentunya lebih bagus ya dari sisi portofolio para anggota kami juga memiliki kemampuan ya dari track record kami sudah melakukan pembangkitan dari sisi PLTU, rata-rata sudah selesai semua, sudah masuk ke sistem ketenagalistrikan. Sekarang kita mendorong supaya mari kita partisipasi bersama-sama PLN untuk juga melakukan investasi di sektor energi baru dan terbarukan. Dan tentunya ini ada rewardnya ya, karena tadi ya ada sertifikat penurunan emisi. Dan juga satu juga yang saya ingin garis bawah di sini adalah kita sebetulnya mempunyai low hanging fruit, yaitu dari sisi kegiatan efisiensi energi. Jadi setiap efisiensi itu juga harusnya mendapatkan reward atau insentif
karena itu juga berarti berhasil menurunkan dari sisi emisi karbonnya. Jadi ini ada beberapa hal yang kita lihat menjadi opportunity bagi pelaku usaha untuk bisa berpartisipasi ke depan. Oke, apakah ada target tersendiri? Tadi kan Anda menyebutkan begitu dari APLSI juga rencananya ke depannya juga akan semakin mendiversifikasikan portfolio termasuk dari penggunaan energi baru terbarukan begitu. Apakah ada targetnya begitu Pak Arthur? Mungkin berapa persen yang masih akan menggunakan fosil, berapa persen yang nanti akan menggunakan atau lebih fokus lagi ke energi baru terbarukan Pak Arthur? Ya, presentasi sendiri kita memang melihat ya sesuai dengan RUPTL ya, bahwa sekarang nanti yang ditargetkan adalah 23% dari seluruh bauran energi itu dari sumber energi yang berbasis non-fosil. Jadi itu saja menjadi semacam rule of thumb kita untuk kita ikuti bahwa paling tidak ada hampir 25% ya, 23-25% dari portofolio kita itu masuk kepada bisnis yang rendah emisi, dan juga rata-rata dari anggota kami itu sudah ada yang masuk ke pembangkitan dan juga kepada mobilitas yang bersifat EV. Jadi investasi ini menurut saya menjadi suatu terobosan ya, karena memang dari sisi tuntutan zaman juga kita lihat dari para sponsor kami, daripada lender juga melihat bahwa memang harus sudah mulai melihat kegiatan kami secara utuh bahwa ada yang namanya ESG ya, jadi dari sisi lingkungan, dari sisi sustainability, dan dari sisi governance itu juga lebih terjadi keseimbangan seperti itu. Jadi tidak hanya purely yang selama ini kita memang mandatnya adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini dari sektor kelistrikan menyumbang menjadi sektor yang terbesar untuk menyumbang devisa dan juga investasi di sektor energi. Tapi kita lihat ke depan juga ada aspek-aspek yang lain yang memang dari para pelaku usaha sudah mulai harus cermat melihatnya ke depan, karena memang itu sudah tuntutan zaman, dari sisi lingkungan memang harus lebih diperhatikan ke depan.